Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid Al-Ghazali. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang soal keempat AKA, CO3 kuis. Di sini kita mempunyai rumus yang tertera di sini, di atas ini rumusnya. Kemudian kita memiliki sebuah persamaan, yaitu Tn minus 3 Tn minus 1 sama dengan 4N 2N plus 1. Oh iya, di sini saya lupa nulis untuk kondisinya, di mana kondisi T1 itu sama dengan, bentar, apa ini bisa ya? Sini saya lupa nulis nih. Ini untuk kondisi awalnya itu adalah maaf. T1, T0 sama dengan 0, dan T1 sama dengan 12. Ini untuk kondisi awalnya. Kondisinya, ini akan menjadi basisnya. Kemudian K itu didapatkan dari sini, dari sebelah kiri biasanya dia. Dari sebelah kiri dicari yang paling besar, pangkat yang paling besar. Kalau ini kan dia cuman 0. Nah, kalau ini kan pangkatnya 1 gitu kan. Berarti K-nya itu sama dengan 1, dia diambil dari yang sebelah kiri. Udah diambil dari sebelah kiri, kemudian kita mencari basisnya. Basis itu diambil dari eksponensialnya. Karena di sini basis paling gede adalah 4, maka kita taruh basisnya itu 4. Udah selesai di situ, kita cari PN-nya. PN-nya itu adalah sebuah angka setelah eksponensial. Jadi eksponensial 4N eksponensialnya, berarti angka setelah 4N itu adalah 2N plus 1, maka dia akan menjadi PN-nya. Nih, dari sini. Karena udah selesai, kita mencari derajat tertinggi dari si bilangan dari PN-nya ini, ngambil derajatnya tertinggi dari PN-nya, didapatkan. Kalau N ini berarti kan dia N pangkat 1. Kalau 1 ini kan berarti aslinya dia ada N pangkat 0. Maka kita mendapatkan kalau derajat tertinggi itu adalah dari N pangkat 1 dari sini. Kemudian kita bentuk ke dalam akar homogen. Kita taruh lagi di sini ada R. Karena ini Tn-nya cuma 2, berarti kita naruhnya R-nya juga 2. Di mana ini R-nya pangkat 0 itu diambil dari sini. Ini aslinya ada pangkat 0 gitu dia. Berarti ini R-nya pangkat 0, kemudian R pangkat 1 ini yang ini. R pangkat 1. Kemudian kita masukin lagi konstantanya, yaitu 1 dari sini, karena ini aslinya ada satu konstanta nih. Sembunyi 1 ditambah sama 3. Ya, dikurang 3 R pangkat 0. Kemudian kita ada lagi bilangannya dari sini nih. Tambahan. Itu kita masukin aja di sini R min B. B-nya berapa? B-nya 4. Karena B-nya 4, berarti kita masukin di sini jadi R min 4. Satunya ini kan D nih, D. Berarti D-nya masukin 1 plus 1. Berarti sesimpelnya itu adalah R min 3 dikali R min 4 pangkat 2 sama dengan 0. Kemudian kita akhirnya dapat menemukan bentuk dari akar tersebut adalah R3, R1 sama dengan 3, R2 sama dengan 4, dan R3 sama dengan 4. Kemudian kita masukin ke dalam rumus persamaannya. C1 R1 pangkat N ditambah C2 R2 pangkat N ditambah C3 R3 pangkat N. Kemudian ternyata di sini berarti kan ada 3 persamaan nih. 3 persamaan. Oh iya, karena ini 4-nya sama nih basisnya, R-nya sama, berarti dia itu harus dikalikan dengan basis dikalikan dengan bilangan sesuatu lah. Nah, ini C1 dikali R1 pangkat N ditambah C2 dikali R2 pangkat N ditambah C3 dikali R3 pangkat N dikali N. Karena
R-nya sama di sini, 4 sama 4. Kemudian karena sini ada 3, sedangkan basis yang kita punya hanya 2, berarti kita harus mencari T kedua. Karena ini baru ada T0, T1, dan T12. T1 sama dengan 12, T0 sama dengan 0, dan kita mencari T keduanya. Kemudian kita masukin basisnya itu, kita masukin dari rumus persamaannya dulu, kita jabarin rumus persamaannya, terus N-nya ini kita rubah jadi yang kedua. Maka yang didapatkan adalah N-nya ini 2, kemudian yang Tn ini dirubah, N-nya ini dirubah nih, N ini 1, ini N-1-nya dirubah, dimasukin ke bilangan kedua. Bilangan 2, berarti T2 dikurang 3T2 minus 1 sama dengan 4, ini N juga dirubah, N ini dirubah jadi 2, 42 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 sama dengan T2 sama dengan 16 dikali 5 tambah 3 dikali T1. T1-nya berapa? T1-nya itu adalah 12 nih, dari sini 12. Berarti kita masukin T2 sama dengan 80, 16 kali 5, 80, ditambah 3 kali 12. Berarti 116. Maka ini adalah nilai dari T2. Nilai dari T2. Ini nilai dari T2 ya. Ini nilai dari T2. T2. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan basisnya, karena basisnya udah ketemu kan, tadi T0 udah ketemu, basis untuk 0 udah ketemu, basis untuk 1 udah ketemu, sampai basis keduanya udah ketemu. Kita masukin ke rumus persamaannya. N-nya kita ganti jadi basisnya, C1 dikali 3 dikali 0, 3 ini dapat dari R yang pertama, ditambah C2 dikali 4 pangkat 0, 0 ini basisnya yang ke 0, terus C3 dikali 4 pangkat 0 dikali 0 sama dengan 0 untuk basisnya yang 0. Basis yang ke 0. Basis yang ke 0. Oke. Kalau udah, kita masukin yang kita sederhanain, jadi C1 plus C2 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian kita masukin yang basis ke 1, C1 dikali 3 pangkat 1 ditambah C2 dikali 4 pangkat 1 ditambah C3 dikali 4 pangkat 1 dikali 1, sesuai basisnya sama dengan 12. Kemudian kita sederhanain jadi 3C1 plus 4C2 plus 4C3 sama dengan 12. Kemudian masukin ke basis yang kedua. Kemudian kita masukin pangkatnya menjadi 2, sama seperti sebelumnya, sama dengan 116. Habis itu, di sini kita akan mencari C1-nya, maka didapatkan adalah minus C2 untuk C1-nya. Kemudian kita masukin C1-nya, jadi C1-nya ini udah dirubah jadi minus C2 semuanya gitu. Untuk mendapatkan C3 dan C2-nya. Kemudian setelah dijabarkan lagi, maka kita ingin mencari nilai dari C ketiga. Kita ambil C2-nya ditambah 4C plus 4C3 sama dengan 12. Ini mengambil dari persamaan B yang ini. Ini habis disederhanain juga. Jadi ini disederhanain dulu, baru akhirnya dapat yang ini. Kemudian kita ambil juga dari persamaan yang C, yang ini. Kemudian kita di sini akan mencari C3-nya. C3-nya berarti kan yang ini dikali 7 dulu. Sorry, ini dikali 7 biar sama. Yang C2 ini dikali 7 biar sama kayak persamaan C. Kemudian karena di sini C2-nya udah sama berarti kan habis ya. Berarti kita dapetin C3-nya itu 8. Karena 28 C3 dikurangi 32 C3 itu hasilnya minus 4 C3. Hasil akhirnya adalah 8 C3-nya. Terus di sini akhirnya kita udah nemu C3-nya, kita cari C2-nya. C2 ini sama dengan 4 dikali 8. Kenapa 4 dikali 8? Itu karena 4 itu adalah kita ngambil persamaan dari B ya. Jadi kita cari C2-nya, ngambil persamaannya dulu dari persamaan B, terus kita masukin
persamaan B-nya ke dalam sini. Jadi C2 dikali, ini kan 4, ini kan 4 nih. Ini kan persamaan B nih. Kita masukin 4 dikali 8 ini kan C3-nya kan, udah ketemu. Jadi 4 kali 8, 12. Maka hasil dari C2 itu adalah minus 20. Dan C1-nya berarti 20. Udah dapat C1, C2, dan C3-nya. Kemudian kita pada akhirnya kita akan mengambil Big O notation-nya atau kompleksitas algoritmanya untuk menentukan dari algoritma di atas, dari persamaan di atas. Kita masukin semua nilai-nilainya dari C1, C2, C3 itu dari persamaan. Jadi ini aslinya rumus persamaan, tapi nilai-nilai C1, R1, C2, R2, C3, R3-nya udah kita masukin. Jadi C1-nya 20, R1-nya 3 pangkat N, ditambah C2-nya minus 20 dikali R3-nya, R2-nya 4N, ditambah C3 8 dikali R3 4 pangkat N dikali N. Maka untuk mencari nilai terbesarnya itu, untuk mencari big O notation-nya itu kan buang konstanta, ambil pangkat tertinggi. Nah, ini tuh pangkat tertingginya tuh yang ini nih. Karena dia udah di N dikali 4N. Nah, itu dia akan menjadi masuk ke dalam big O notation dengan pangkat tertingginya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.